Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita berada di program Ngebakul, ngaji bareng kiai dan ulama. Kali ini kita bersama Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Ahmad Zahari. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kan kita bakal kedatangan tahun baru Islam 1 Muharram. Kita mau bertanya Kiai, ada nggak sih keutamaan tentang peringatan 1 Muharram ini Kiai? Sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Kusen Albab, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang isi dan argumen mengenai tahun baru Islam. Sebetulnya tahun baru, bulan, minggu, hari, ataupun jam itu sesungguhnya adalah sebuah identitas. Ya. Sebuah identitas. Ya, identitas itu begini artinya. Orang lahir, saya lahir, kan yang ditanyakan hari apa? Iya. Bulan apa? Iya. Tahun berapa? Ya, maka itu tahun itu termasuk adalah salah satu identitas. Maka tidak ada perbedaan maupun tahun apa saja, baik Hijriah, Masehi dan yang lain-lainnya, karena manusia itu adalah butuh identitas. Tetapi dalam Al-Quran sesungguhnya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatas syuhur indallah isna asyara. Sesungguhnya hitungan bulan dari 1 tahun itu jumlahnya 12. Jadi ya semua sepakat kalau 1 tahun itu sama dengan 12 bulan. Untuk tahun baru Hijriah maka diawalinya dengan bulan Muharram. Kenapa diambil dan dinamakan tahun Hijriah? Karena memang ini pencetus pertamanya adalah, kalau tidak salah, adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ketika mau mengundang seluruh gubernur itu tanpa menyantumkan tanggal, bulan dan tahun, maka yang hadir ya datangnya tidak bisa kompak. Karena apa? Yaitu tidak ada identitas, tidak ada tanggalnya, tidak ada bulan dan tidak ada tahunnya. Maka kemudian Umar bin Khattab punya inisiatif untuk membuat satu istilah tahun yang diambil dari hijratun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas, maka dinamakannya tahun baru Islam atau tahun Hijriah ini ya tentu banyak dan mengandung peristiwa-peristiwa besar. Karena apa? Hijrahnya Nabi itu adalah mempunyai dampak positif yang sangat luar biasa. Jadi kalau ditanya tadi hikmahnya dan mulanya diadakannya tahun baru Islam yang bernama Hijriah itu, ya memang diambil dari hijratun Nabi Muhammad SAW. Apa dampak besar positifnya? Ya dari sanalah Nabi Muhammad dari kota Yasrib, kota Madinah, Nabi membangun peradaban, membangun satu identitas agama, yaitu agama Islam. Dan dengan hijrah itu Nabi menyatukan seluruh umat manusia, walaupun dilatar belakangi keyakinan dan agama yang berbeda-beda, tapi Nabi kemudian membangun peradaban manusia. Saya kira. Jadi semua itu ada identitas ya, Pak Kiai? Ya betul, ada identitas. Semua itu identitas. Sama seperti tahun kelahiran Nabi itu kan disebut tahun gajah. Iya. Ya berarti memang identitas tahun kelahiran Nabi itu ya tahun gajah. Iya, kalau saya sering berkelakar begini ya. Ya orang dulu
karena itu kan ya katakan sejarah Islam, peradaban Islam itu kan belum dimulai ya. Ketika Nabi ketika Nabi itu lahir. Lah kebetulan pada waktu Nabi Muhammad lahir itu pasukan Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah itu menggunakan binatang hayawan yang bernama Gajah. Karena pada waktu itu pasukan gajah itu angkatan bersenjata yang paling ditakuti, yang paling disegani. Lah oleh para penulis sejarah akhirnya ngambil ya gampang saja, karena Nabi Muhammad lahirnya pas waktu pasukan gajah, maka kemudian ya rame-rame Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Mungkin kalau pasukannya pakai kuda, saya kira nanti tahunnya tahun kuda. Tahun kuda. Kalau saya onta, tahun onta. Begitu. Bang atau Syekh ya ini. Antum ini Syekh kan? Ya. Syekh Kusen Albab, Kusen Pintu. Ya, nah, sama seperti nama anak Kiai. Iya. Nama anak itu diambil waktu itu anak pas lahir, orang tua anak lagi gencet pintu. Jadi nama anak jadi Kusen Albab. Gitu. Iya. Jadi waktu hamil ibunya kegencet pintu. Kegencet pintu, yang gencet ini ya bapaknya. Itu saya nggak tahu. Jadi kayaknya sih ketiup angin Kiai, ketiup angin. Pintunya ketiup angin, kegencet anak keluar. Oh, jadi kemudian ibunya menamakan Kusen Albab. Iya Kiai. Nah, dari Afrika ya. Iya Kiai. Kelihatan dari wajahnya hitamnya begitu. Ya silakan. Selanjutnya Kiai, di tahun baru Hijriah ini kan suka ada perayaan-perayaan pawai obor. Iya. Ya sebenarnya itu budaya itu sebenarnya boleh nggak sih kita merayakan tahun baru Hijriah dengan pawai obor? Iya, yang namanya merayakan, menyambut itu pasti dengan kemeriahan, kan sudah biasa. Ya, okay. Kita menyambut presiden, ya yang namanya menyambut pasti dengan kemeriahan. Anak-anak sekolah kalau nyambut presiden suruh bawa bendera, misalnya kan begitu. Ya. Nyambut kiai datang misalnya kan dari pesantren, maka disambut dengan pembacaan sholawat. Maka kata-kata menyambut itu pasti dengan kemeriahan. Selama kemeriahannya itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, dengan syariat Islam, maka boleh-boleh saja meriahkan dengan obor. Ngarak gambar masjid keliling sambil supaya tujuannya? Yang namanya menyambut pasti harus meriah. Kalau nggak pakai meriah namanya bukan bukan nyambut. Jadi itu lah muskilah, tidak ada masalah. Biarkan ada orang mengatakan oh ini bid'ah. Teman-teman Ana bilang itu bid'ah Kiai. Jadinya Ana bingung juga. Ana akhirnya nggak pakai obor. Ya nggak apa-apa, kalau nggak pakai obor ya pakai ngerokok semua nggak apa-apa. Berarti nggak apa-apa itu Kiai ya? Ya, yang penting itu menyambut itu intinya adalah dengan meramaikan. Lah meramaikan itu tadi kan, kan begini. Artinya apa? Dengan obor, dengan pawai kan? Lah selama pawai itu yang dibawa obor, yang dibacakan sholawat, yang dibacakan lagu-lagu patriotisme. Seperti sekarang kan pas nih ya, bertepatan dengan bulan Agustus. Ya silakan ya-yanya dengan lagu Indonesia Raya, dengan apa. Karena apa? Diperbolehkan itu. Kenapa diperbolehkan? Karena dalam syariat juga tidak dilarang orang keliling-keliling itu. Nabi Muhammad pun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan disambut oleh penduduk Madinah. Semua menyambut. Yang menyambut itu apa? Yang punya piring mukul piringnya, yang punya baskom pakai baskom, yang punya rantang pakai rantang, yang punya dufuk itu robana ya pakai robana. Apa sih yang kan? Yaitu yang sudah kita sering baca setiap marhabanan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada'
itu bentuk menyambut kemeriahan. Nah, waktu itu ya sangat ramai sekali, ada yang naik gunung, ada yang naik bukit-bukit. Karena apa? Penduduk Mekah sangat rindu sekali ingin tahu Muhammad itu seperti apa, orang yang mulia, yang akhlaknya mulia. Maka ketika Nabi Muhammad kemudian lari pergi dari Mekah ke Madinah, itu disambut dengan apa? Meriah. Dan Nabi pun nggak melarang. Makanya kalau ada orang menyambut tahun baru Hijriah rame-rame itu bid'ah, itu cuma ngopinya kurang jauh. Iya, ngaduk kopinya kurang apa? Kurang lama ngaduknya itu. Perlu belajar lagi sama Syekh Husain Albab kayaknya. Saya juga mau merayakan tahun baru ini dengan naik ke atas sutet. Terus? Tapi nggak boleh katanya. Mau terjun bebas? Enggak merayakan. Tadi kan ada yang naik gunung, sahabat. Iya. Kalau saya mau naik sutet, Kiai. Iya. Tapi nggak boleh, katanya takut kesetrum. Ya itu betul. Makanya kalau yang bahaya ya nggak boleh. Kalau bawa obor, bawa oncor ya kalau saya, yang bawa lilin itu boleh. Yang nggak boleh itu bawa bom molotov, bawa apa? Bawa bom, bawa granat. Itu nggak boleh. Itu karena membahayakan kalau lilin anak-anak. Supaya apa? Supaya dengan budaya menyambut 1 Muharram itu anak-anak kita generasi Islam tidak lupa dengan tahun baru Hijriah yang sudah dirintis oleh Umar bin Khattab dan sudah diletakkan pondasinya oleh Nabi Muhammad ketika peristiwa hijrah itu, biar anak-anak mengerti betapa perjuangan Nabi ketika menyebarkan agama Islam, dakwah Islam itu tantangannya sangat luar biasa. Bahkan dalam cerita tarikh kan waktu kita sekolah madrasah kan Nabi sebelum pergi ke Madinah itu kan rumahnya sudah dikepung oleh orang-orang kafir apa? Quraisy. Karena apa? Muhammad mau dibunuh. Tapi kemudian Nabi Muhammad diperintahkan oleh Jibril suruh membaca ayat. Yang ayat itu yang ada di surat Yasin tuh. Hafal enggak ayatnya? Yang mana tuh, Kiai? Aduh, payah nih Husain Albab ini. Gini ayatnya nih. Ana hafal kalau bacanya bareng-bareng, Kiai. Gitu ya, berarti itu Yasinnya karena berkat aja ente. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddang fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Hafal ente. Hafal anu, Kiai. Soalnya iya. Anu pura-pura. Enggak, atau mungkin sudah 4 bulan nggak mimpin tahlil karena corona, jadi mungkin udah. Ya, job anak kurang sekarang. Karena sekarang agak kurus badan ini. Iya, ada lagi. Mungkin cukup, Kiai, untuk tentang peringatan Muharram ini. Berarti memang ada kejadian-kejadian yang tersirat dalam perayaan Muharram ini sehingga kita umat yang sekarang ini harus merayakan dengan meriah ya, Kiai ya. Silakan merayakan dengan meriah. Lilinnya, obornya, umbul-umbulnya pakai uang yang halal, pakai uang yang iuran, pakai uang yang baik, maka diperbolehkan, silakan saja. Yang terpenting tujuannya adalah menghormati pertama datangnya bulan Muharram, kan begitu. Yang kedua adalah agar anak-anak kita ke depan dan nanti kini dan ke depan jangan sampai lupa tentang peristiwa perjuangan Nabi dalam mensyiarkan agama Islam. Makanya oleh Umar bin Khattab peristiwa hijrah itu dijadikan awal tahun baru Islam, bulannya Muharram. Jadi saya kira begitu. Jadi begitu, Kiai ya. Ya. Tapi kayaknya kalau ana untuk bawa obor ana takut, Kiai. Kenapa? Takutnya rambut anak kebakar nanti. Ya memang rambut ente sama kan itu. Iya. Itu rambut ente itu seperti Ahmad Albar.
Tadinya Anda mau cukur, Kiai. Terus? Tapi tukang cukurnya kabur dan rambut Anda. Iya pasti ketakutan. Karena apa? Ini pasti rambutnya enggak mempan digunting, enggak mempan dibakar. Itu pasti itu. Iya, ini rambut wah turun temurun, Kiai. Sudah berapa turunan? Udah banyak, Kiai, ini. Warisan leluhur. Subhanallah, hebat. Yang terpenting jangan lupa, walaupun rambutnya keriting begitu, tetap jangan lupa 3 hari sekali harus disampo. Kalau tidak disampo nanti menjadi Sarang gonggok. bukan kecoa. Kecoa. Terima kasih banyak, Kiai, atas penjelasannya. Syukran kasiron. Sama-sama. Buat sahabat-sahabat Ngebakul, itulah penjelasan dari Kiai Ahmad Zahari, Khatib Suriah PWNU DKI Jakarta dalam program Ngebakul. Jangan kemana-mana, tetap di NU aja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.